Bersyukur untuk hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memulai aktivitas kita, memulai pembelajaran kita seperti biasa ya. Namun sebelumnya kita mau mulai devosi dulu ya. Ibu berharap anak-anak semua sudah dalam keadaan siap ya, baik Alkitabnya maupun hatinya ya. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sukacita dan dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Anak-anak silahkan lipat tangan, tutup matanya dan siapkan hatinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati firman yang akan kami dengarkan hari ini, agar firman ini boleh menjadi pegangan, boleh menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani aktivitas kami dalam satu hari ini maupun hari-hari ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian. Anak-anak di rumah boleh silahkan berdiri lalu bernyanyi bersama-sama. Oke, demikian pujian yang sudah kita nyanyikan. Ya, semoga melalui pujian tadi kita boleh semakin merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Oke anak-anak, sekarang Ibu Esti minta anak-anak semua untuk membuka Alkitabnya. Silahkan buka Alkitabmu dari kitab 2 Korintus pasal 8. 2 Korintus
pasal 8 ayat yang ke-15. Ya, oke. Ibu Yesti akan bacakan untuk kita semua. Silahkan anak-anak di rumah boleh mengikuti ya. 2 Korintus pasal 8 ayat 15. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Oke, sekali lagi Ibu bacakan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Nah, jadi dari bacaan kita hari ini, tema devosi kita adalah tentang berbagi. Berbagi itu indah ya. Oke. Mungkin pada devosi-devosi sebelumnya anak-anak sudah sering ditanya ya, hal apa yang pernah kamu lakukan menunjukkan kasihmu kepada sesamamu, begitu ya. Mungkin kamu pernah menjawab berbagi, begitu ya. Misalnya apa? Misalnya berbagi makanan kepada teman-teman, atau kalau di sekolah misalnya membantu menolong teman yang tidak membawa pensil, pulpen misalnya seperti itu. Jadi kamu dengan menolong dia kamu sudah berbagi, begitu ya. Nah, oke. Ibu Yesti memiliki satu cerita ya. Jadi di satu kota ya, ada seorang anak yang berkekurangan ya, bisa dibilang dia dari keluarga yang berkekurangan. Tinggalnya pun kadang-kadang di pinggir jalan, begitu ya. Mungkin mereka memiliki rumah tapi rumahnya mungkin sudah tidak layak, begitu. Jadi si anak ini kadang-kadang dia pergi untuk mencari barang-barang bekas lalu untuk dijual, begitu ya. Nah, pada suatu hari anak ini dia melewati satu toko kue ya. Biasa kalau misalnya di toko kue itu, di toko roti-roti begitu ya, pasti ada kue-kue yang terpajang. Jadi si anak ini sebenarnya dia sudah sering lewat dari toko tersebut, begitu. Nah, pada satu hari itu dia berdiri di depan toko. Kemudian dia melihat-lihat kue tersebut ya. Dalam hatinya, wah sepertinya kue itu lezat sekali, begitu. Tapi dia menyadari kalau dia tidak memiliki uang untuk membeli kue tersebut. Kemudian pada saat dia berdiri melihat-lihat, datanglah seorang anak ya, kemudian si anak ini menyapa dia, begitu. Hai, gitu ya. Kenapa kamu melihat-lihat makanan itu, kue itu? Apakah kamu mau? Begitu ya. Kemudian dia bilang, iya tapi saya tidak memiliki uang. Nah, si anak ini kemudian bilang, kalau kamu mau, ya sudah saya belikan untuk kamu, begitu ya. Nah, si anak yang tadi yang berkekurangan ini, dia merasa takjub, begitu ya. Dia merasa, wah ternyata ada ya orang yang sangat baik pada masa sekarang ini, begitu. Kemudian dia bertanya, apakah kamu ini adalah Yesus, begitu. Nah, ternyata si anak yang berkekurangan ini dia pernah mendengar cerita tentang Yesus yang mau menolong, begitu. Jadi dalam pikiran dia, karena mungkin dia sudah terbiasa, begitu ya, dengan kehidupan di jalan, dia melihat mungkin banyak orang-orang yang kurang baik, begitu. Sehingga ketika dia mendapatkan kebaikan, dia sangat takjub, begitu. Lalu dia langsung ingat cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, lalu si anak yang membantu ini bilang, bukan, saya ini adalah orang biasa, tapi saya mengerti arti dari berbagi itu, begitu ya. Ketika saya berbagi, saya juga merasakan sukacita, katanya begitu. Nah, jadi dari cerita tadi bisa kita lihat ya, bagaimana orang yang mendapatkan si anak yang mendapatkan kue tadi, dia merasa sukacita, begitu. Lalu si anak yang memberikan tadi juga dia merasakan sukacita, dia merasa senang ketika orang di sekitarnya senang, begitu. Nah, anak-anak, dari ilustrasi tadi mungkin kamu juga sering ya di kehidupanmu sehari-hari, ketika kamu berbagi kepada orang lain, kamu juga senang, begitu. Contoh yang pertama tadi Ibu sebutkan di awal, misalnya kalau kamu di sekolah ya, mungkin lingkungan yang paling sering kita temui ya, anak-anak sering temui, begitu, hadapi pada saat datang ke sekolah ya. Mungkin ada teman-teman yang snacknya ketinggalan, begitu. Lalu kamu berbagi makanan, gitu ya. Pasti terasa sukacitanya ya, bisa makan bersama-sama. Nah, jadi ada lagi nih hal yang bisa kita pelajari dari ayat yang sudah kita bacakan tadi ya. Ayat yang ke-15 itu, di situ dibilang orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan
dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Nah, hal ini terjadi karena saling berbagi begitu. Ketika orang yang memiliki boleh berbagi untuk orang yang berkekurangan begitu. Nah, Rasul Paulus ya dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menyatakan bahwa mereka perlu menyelesaikan kerinduan hati untuk memberi dengan penuh kerelaan. Jadi Rasul Paulus mengajarkan kita semua untuk memberi dengan penuh kerelaan. Maksudnya Bu, dengan penuh kerelaan bagaimana? Nah, dengan penuh kerelaan itu maksudnya ketika kita meminta, ketika kita memberi sesuatu tidak mengharapkan imbalan. Begitu ya. Jadi ketika kamu misalnya membantu temanmu, misalnya kamu memberikan temanmu makanan, nah kamu tidak mengharapkan kalau temanmu itu akan membalas memberikan makanan juga kepada kamu. Begitu. Nah, coba kita lihat ya pada ayatnya yang ke-14. Ya, 2 Korintus 8 ayat yang ke-14. Oke, kita baca bersama-sama ya. Ibu Esti juga mau anak-anak yang di rumah juga membaca bersama-sama, bersuara. Oke? 1, 2, 3. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Nah, di dalam Alkitab disebutkan agar ada keseimbangan. Keseimbangan ini artinya adalah semuanya cukup, begitu ya, tidak ada yang berkekurangan, tidak ada yang berkelebihan. Ketika kita mau berbagi, ketika kita mau menolong ya, maka akan menghadirkan keindahan ya. Berbagi dalam kerelaan seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi akan menciptakan ya, atau akan menghadirkan suatu keindahan. Oke, baik anak-anak, kiranya devosi hari ini boleh memberkati kamu ya, boleh semakin memberikan dampak yang baik untuk anak-anak agar mau berbagi, saling membantu, baik itu di rumah maupun di sekolah. Oke, demikian firman Tuhan yang boleh Ibu Yesi sampaikan hari ini. Berharap anak-anak juga dalam hari ini semangat dalam belajar dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Oke, semua kita mau tutup devosi kita, silakan lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk devosi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu kepada kami yang mengingatkan kami agar kami boleh berbagi kepada saudara-saudara kami, kepada teman-teman kami, kepada orang-orang di sekitar kami, agar kami boleh menciptakan suatu suasana yang indah ketika tidak ada orang-orang yang berkekurangan di sekitar kami. Dan saat ini juga Tuhan Yesus, kami akan mulai belajar. Kiranya Engkau yang memberkati pembelajaran kami hari ini. Engkau berkati guru-guru dan orang tua yang membimbing anak-anak. Kiranya Tuhan Yesus yang memberikan kesehatan dan kesabaran agar boleh selalu sehat dan sabar dalam mendidik anak-anak. Dan Tuhan Yesus, saat ini seluruh kehidupan kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau juga yang memberkati kesehatan kami. Terima kasih di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, demikian devosi kita hari ini. Sampai jumpa, dah.